Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bertemu dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada sore hari ini tentang istidraj. Sebelum kami membahas tentang istidraj, kami ingatkan tentang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik nikmat diniyah maupun nikmat duniawiyah. Sebagai hamba yang baik, kita punya kewajiban ya bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama al-i'tiraf bi ni'amihi, dengan mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengakui, mengimani bahwasanya segala kenikmatan datangnya dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kenikmatan apa saja yang kalian dapatkan datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, at-tahaddus biha, menceritakan nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Rabbmu maka hadis, ceritakanlah. Hanya saja kata para ulama, menceritakan nikmat ini dilakukan selama tidak menimbulkan bahaya, seperti hasad, iri, dengki, dan lain-lain. Seandainya kita menceritakan nikmat yang kita dapatkan kepada orang lain, kemudian bisa menimbulkan hasad, iri, dengki, dan lain-lain, maka ketika itu kita tidak menceritakannya. Karena tidak semua orang merasa senang dan bahagia ketika dia melihat kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah. Ada orang-orang yang tidak suka, ada orang-orang yang iri, ada yang dengki, dan seterusnya. Maka ketika tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat, kita lihat orang yang kita ceritakan kepadanya nikmat yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, al-isti'anah biha ala ta'atil mun'im, menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita dikasih nikmat sehat, maka masa sehat kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala.
dikasih nikmat harta, kita gunakan harta tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini 3 cara mensyukuri nikmat Allah. Siapa yang melakukan 3 hal ini berarti dia telah mensyukuri nikmat Allah, dan kalau dia bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, la in syakartum la zidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut, mengambil ya nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan siksanya yang pedih kepada kita. Nauzubillah min zalik. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Cara menjadi orang yang bersyukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ya, hadis yang masya Allah, wasiyah nafi'ah, ini wasiat yang sangat bermanfaat, wa kalimatin syafiyatin wa wafiyatin, kalimat yang sangat mujarrab yang bisa menjadikan kita termasuk orang yang bersyukur. Nabi mengatakan dalam hadis muttafaq alaih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfalu minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdiru ni'matallahi alaikum. Kalau kita ingin jadi orang yang bersyukur, amalkan hadis ini. Artinya, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam hal dunia, dalam hal harta. Janganlah kalian melihat orang yang berada di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tasdiru ni'matallahi alaikum. Sesungguhnya hal itu akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Dia berikan kepada kalian. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di setiap saat, di setiap waktu ini yang kita lakukan, maka kita akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Masalah dunia, jangan lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas, selamanya kita nggak akan bersyukur. Lihat ke bawah. Antum misalnya yang punya sepeda, alhamdulillah, anak punya sepeda. Banyak orang yang jalan kaki nggak punya sepeda. Iya atau tidak? Iya. Ada salah satu jamaah kita, Pak siapa namanya Pak? Pak Yono, masya Allah, itu dia berjalan kaki kuat dia. Dia kalau ke tempat kajian jalan kaki dia. Gak punya kendaraan dia. Kadang dia nebeng ya sama sebagian saudara-saudara kita. Tapi dia tetap semangat. Banyak orang yang gak punya sepeda. Kalau kita baru punya motor, alhamdulillah punya motor. Ya, banyak orang yang gak punya motor.
nggak punya kendaraan, punyanya sepeda. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau ngelihat orang-orang yang ada di sekitar kita, kita ini alhamdulillah diberikan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sini kata penulis, yanzur ila khalqin katsir mimman sulibu ukulahum fayahmadu rabbahu ala kamalil akli. Dia ngelihat orang-orang yang ada di sekitarnya, banyak di antara mereka yang hilang akalnya. Orang gila yang jalan di jalanan nggak pakai baju, yang makan ya sampah dan seterusnya. Alhamdulillah kita dikasih akal yang sehat, akal waras. Wa yusahid alaman katsiran laisa lahum qutun muddakharun. Kalau dia lihat orang-orang yang ada di sekitarnya, banyak di antara mereka yang nggak punya simpanan makanan. Jadi yang dia makan itu ya untuk saat itu, untuk malam itu, besok nggak tahu dia makan apa. Ada nggak orang seperti ini? Ada. Wallahi ada, ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih punya simpanan. Bahkan kadang simpanan kita itu sampai 1 bulan. Kita masih bisa makan nasi sampai 1 bulan ke depan. Ada orang yang nggak punya, dia hanya bisa makan untuk malam itu saja. Besok dia nggak tahu mau makan apa. Wala masakin ya'una ilaiha. Banyak orang yang nggak punya tempat tinggal. Wa huwa mutmainnun fi maskanihi muwassa'un alaihi rizquhu. Sementara kita punya tempat tinggal, walaupun mungkin ada yang ya hanya masih ngontrak ya, jadi kontraktor katanya. Ya, bertahun-tahun jadi kontraktor. Kontrak di mana-mana. Muwassa'un alaihi rizquhu, dan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau tidak pernah ngelihat orang tinggal di bawah kolong jembatan, antum pergi ke Jakarta. Anak pernah turun ya di bawah kolong jembatan, dan situ kayak ramai sekali, ada perumahan. Ya, di bawah kolong jembatan, orang tinggal di bawah kolong jembatan. Mereka nggak punya rumah. Yang kadang kalau hujan ya mereka bisa kebanjiran. Ya, kalau pas musim panas ya panas sekali dan seterusnya. Sehingga kita, masya Allah ya, ternyata Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yara khalqan katsiran qad ibtulu bi anwa'il amrad wa asnafil al-asqam wa huwa mu'afan min zalika musarbalun bil afiyah. Dia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, banyak di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Sementara kita alhamdulillah dikasih kesehatan. Kita bisa bekerja, kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, kita bisa ngaji karena kita dikasih kesehatan. Ada saudara-saudara kita yang mereka nggak bisa ke kajian, mereka nggak bisa kerja karena apa? Sakit. Ada salah satu jamaah, Masya Allah dulu semangat datang ke kajian, sekarang udah nggak bisa, dia sudah stroke, udah nggak bisa, sudah terbaring di tempat tidur. Dan waktu kita jenguk, dia bilang, Ustadz, ana kangen dengan kajian, ana rindu dengan kajian. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan. Ya, walaupun mungkin sebagian dari kita udah bertambah umurnya, kadang ya ada anak aja yang sudah tua seperti ini ya, itu kadang merasakan capek ya, kadang kaki sudah mulai kram-kram ya, pinggang sudah mulai ini, tapi alhamdulillah ini masih ringan. Banyak orang yang lebih parah, Pernah ada orang tua ya,
dia datang ke dokter, dia bilang, "Pak dokter, aduh, lutut saya sakit." Kata dokter, "Faktor umur, Pak. Ya, Bapak sudah tua." "Pinggang saya juga sering sakit, Pak dokter." "Oh, faktor umur, karena sudah tua." "Saya sering capek-capek." "Oh, faktor umur, sudah tua." Akhirnya dia marah. "Loh, Pak dokter, ini dari tadi karena umur, sudah tua. Kata dokternya, "Ini juga nih, suka marah-marah karena faktor umur," kata. Suka marah-marah karena faktor umur, karena sudah tua. Tapi kalau kita lihat lagi, kita perhatikan lagi, walaupun kita misalnya ada di antara kita yang sakit-sakitan, kalau kita lihat, kita perhatikan lagi orang-orang yang ada di sekitar kita, ternyata penyakit kita ini masih ringan. Banyak di antara mereka yang sakitnya, ada yang kena kanker, ya, kemudian ada yang stroke, ada yang macam-macam, ya, ada yang kemarin nggak bisa kencing, ya, harus operasi, ada yang gagal ginjal, cuci darah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis ini, wa yusahid khalqan katsiran qad ibtulu bi bala'in afza min zalik. Kalau kita lihat, sebagian orang ada yang diuji dengan yang lebih buruk dari itu semua, bin hirafiddin, yaitu dengan penyimpangan agama, wal wuku fi qadzuratil ma'asi, dan terjerumus dalam kotoran-kotoran kemaksiatan. Sementara kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita tidak menyimpang. Banyak orang yang agamanya menyimpang. Ya, punya subhat, punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Kemudian juga banyak di antara mereka yang jatuh dalam maksiat. Sementara Allah jaga kita. Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Kita alhamdulillah rajin datang ke kajian. Mungkin di saat yang sama ini, ba'dal asar, kita kajian, sementara orang lain sedang sedang bermaksiat. Ya atau tidak? Siapa yang menjaga kita dari kemaksiatan? Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita bisa ngaji, kita bisa istiqomah, kita bisa datang ke kajian, kita bisa rajin ke masjid, semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa seperti ini. Dan ini nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini yang kita lakukan, maka kita akan terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Fayahmadullah ala dzalik hamdan katsiran. Kita memuji Allah dengan pujian yang banyak. Bahkan kita mengucapkan alhamdulillahillazi an'ama alayya wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku dan telah mengutamakanku dari yang lainnya. Namun kalau kita tidak mengamalkan hadis ini, yang kita lihat itu orang yang selalu ada di atas kita, orang yang selalu ada di atas kita, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Jadi sudah dikasih sepeda, dia ngelihat orang yang punya motor. Aduh, kenapa Allah ngasih saya sepeda? Saya kok nggak dikasih motor? Pas dikasih motor, dia ngelihat orang yang punya mobil. Aduh, Allah kok nggak ngasih saya mobil? Pas dikasih mobil, dia ngelihat orang yang punya mobil lebih mewah lagi. Dikasih yang lebih mewah, dia ngelihat orang yang punya rumah. Dikasih rumah, dia ngelihat orang yang punya rumah lebih mewah lagi. Dia nggak akan pernah bersyukur, karena yang dia lihat orang yang di atas. Pernah nggak antum melihat orang kaya yang tidak bersyukur? Banyak orang kaya yang tidak bersyukur.
dia gajinya sudah misalnya sebulan ya, gajinya sudah miliaran, tapi nggak bersyukur, dia masih korupsi, masih suka ngambil hartanya orang, masih suka berbuat zalim dan seterusnya, karena tidak bersyukur. Fa innahu la budda ayasdariya nikmatallah wa yafkida syukrahu. Dia pasti merendahkan nikmat yang Allah berikan kepadanya, apapun itu, dan dia tidak mensyukurinya. Dikasih apapun nggak bersyukur. Dikasih istri, dia ngelihat istrinya orang, aduh istri saya nggak cantik, istri tetangga lebih cantik, katanya rumput tetangga lebih hijau, katanya rumput saya sudah gersang. Ya, dikasih rumah tidak bersyukur, rumah saya kecil. Ya, lihat itu orang rumahnya gede, saya ini heran, katanya saya sering datang ke kajian kok saya miskin terus. Itu orang nggak ke kajian kaya, katanya. Dia nggak bakalan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mata faqada as-syukra tarohalat anhu an-ni'am. Kapan dia tidak bersyukur, maka nikmat-nikmat Allah akan pergi. Nikmat-nikmat yang Allah berikan akan meninggalkannya. Wa tasabaqat ilaihi an-niqam, dan berbagai malapetaka akan berlomba-lomba untuk menghampirinya. Wamtuhina bil ghammi al mulazim wal husni daim, dan dia akan diuji dengan duka cita yang terus menerus dan kesedihan yang berkepanjangan. Dikasih apapun dia bersedih, aduh kenapa saya hanya dikasih ini, kenapa saya hanya dikasih itu. Dia terus bersedih dan terus berduka cita. Kalau ini yang dia lakukan, dia tidak ridho dengan pemberian Allah, terus mengingkari nikmat-nikmat Allah, wa dzalika dararun fid din wa dunya wa khusranun mubin, maka itu membahayakan agamanya, dunianya, wa khusranun mubin, dan ini kerugian yang nyata. La in kafartum inna azabi lasadid, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak kisah ya, orang-orang kaya seperti Qarun misalnya. Qarun yang tidak bersyukur, Allah benamkan Qarun di dalam bumi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita mensyukuri nikmat Allah supaya Allah menambahkan nikmat tersebut. Antum kalau punya istri satu, kalau antum bersyukur, antum dapat pahala kalau bersyukur. Iya atau tidak? Iya. Taib. Kalau tidak bersyukur, jadi kalau tidak bersyukur, terkadang Allah cabut itu nikmat. Terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak cabut itu nikmat. Ini yang akan kita bahas tentang istidraj. Ada orang yang dikasih kekayaan, terus dia bermaksiat, dia tetap kaya-kaya terus. Kalau tadi kan dia bermaksiat, Allah ambil itu nikmat darinya. Ini ada sebagian orang atau ada banyak orang, dia dikasih kekayaan, dikasih kenikmatan, dia bermaksiat dan dia tetap kaya. Ini yang lebih ngeri lagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, qala al-Imam Ahmad, haddatsana Yahya bin Ghailan, haddatsana Risdin bin Sa'ad an Harmalah bin Imran an Uqbah bin Muslim an Uqbah bin Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung ya, dari Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitallah azza wa jal yu'til abada minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada seorang hamba, dia dikasih kekayaan, dikasih jabatan, dikasih rezeki,
ala ma'asihi, sementara dia bermaksiat kepada Allah dan terus bermaksiat kepada Allah, fa innama huwa istidraj, maka itu adalah istidraj. Kira-kira apa terjemahan yang tepat untuk lafaz istidraj? Kita artikan apa? Istidraj. Apa, Pak? Bahasa Jawa? Diluluh. Ah? Diluluh. Kalau bahasa Indonesia, Pak? Yu kamu. Apa itu, Pak? Itu bahasa apa istidraj? Fa innama huwa istidraj, maka itu adalah istidraj. Kalau Anda artikan, itu adalah kenikmatan yang menipu. Kenikmatan yang menipu, dikasih harta, dikasih rezeki, sementara dia terus bermaksiat. Allah nggak cabut ya kenikmatan tersebut. Ini kenikmatan yang menipu. Kalau terjemahan kamus, dia diulur-ulur, dibiarkan dia terus bermaksiat, tiba-tiba dia meninggal dalam keadaan bermaksiat. Summa tala qaulahu azza wajal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah azza wajal surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idza hum mublisun. Tatkala mereka lupa terhadap peringatan yang Allah berikan kepada mereka, mereka bermaksiat, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Dikasih dunia, dikasih harta, dikasih berbagai macam kenikmatan dan kemewahan. Mereka lupa, tapi Allah kasih, Allah bukakan untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka merasa senang, merasa bahagia dengan apa yang diberikan, akhadnahum baktatan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi terus ya dikasih kenikmatan, dikasih harta. Misalnya ada orang nggak sholat, dikasih kekayaan, dikasih jabatan, dia nggak sholat, nggak pernah sholat, tapi tetap dia kaya. Terus nanti pada akhirnya dia meninggal dalam keadaan apa? Bermaksiat, meninggalkan sholat. Inilah yang disebut dengan istidraj, kenikmatan yang menipu. Wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, idza ra'aitallah yutabi'u 'alaika ni'amahu wa anta muqimun 'ala ma'asihi fahzarhu. Apabila kamu melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepadamu sementara kamu terus bermaksiat, fahzarhu, maka hati-hatilah. Hati-hatilah, fa innama huwa istidraj, karena itu adalah istidraj. Nah, anak kok bermaksiat tapi kok aman-aman saja. Ya, anak tetap sehat, istri baik-baik saja, anak baik-baik saja, pekerjaan tetap lancar. Padahal anak bermaksiat. Hati-hati. Kata ba'dus salaf, fahzarhu, hati-hati. Itu adalah istidraj. Wa qala ba'du salaf, sebagian salaf juga berkata, rubba mustadrajin bi ni'amillahi alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang yang mendapatkan nikmat-nikmat Allah sementara dia tidak tahu itu adalah istidraj. Dikasih kekayaan, ya mungkin kalau dia buka usaha
usahanya ada di mana-mana, buka ini garasi dakwah ya, buka rental mobil ya, mobilnya banyak ya, lancar, dan dia bermaksiat ya, nggak pernah datang ke kajian, sholatnya bolong-bolong, sering bermaksiat, tapi usaha kok lancar. Ini istidraj. Banyak orang yang dikasih kenikmatan sementara dia tidak sadar, itu adalah istidraj. Wa rubba maghrurin bisatrillah alaihi wa huwa la ya'lam. Betapa banyak orang yang tertipu. Dia bermaksiat kepada Allah, lalu Allah tutupi maksiatnya, dan dia terus bermaksiat. Dia tidak sadar bahwasanya itu adalah istidraj. Jadi bermaksiat ya, nggak ada yang tahu, bermaksiat terus, aman-aman saja, sehingga dia terus bermaksiat. Allah tutup, dia bermaksiat lagi, Allah tutup, dia bermaksiat lagi. Itu adalah istidrajun. Nggak ketahuan kok. Kalau ketahuan, mungkin dia langsung malu, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tutup. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya ya antum bermaksiat, mudah-mudahan antum dijauhkan dari maksiat, atau jangan antum lah, kalau ada orang bermaksiat terus dikasih pilihan, dia milih ditutup oleh Allah dan dia terus bermaksiat, atau dibuka oleh Allah. Kalau antum milih yang mana? Milih maksiatnya dibuka atau ditutup? Kalau ditutup, bermaksiat terus, buka malu. Kalau ditutup, terus-terusan. Ayo pilih yang mana? Pilih yang mana? Pilih nggak bermaksiat, Masya Allah ya. Pilih tidak bermaksiat. Cuman susah Pak, karena kulu bani Adam khoto ya. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Jadi kita pilih tadi tidak bermaksiat, tapi kalau jatuh Allah tutup, kemudian kita bertobat. Allah tutupi maksiat kita, kemudian kita segera bertobat. Jangan terus-menerus bermaksiat para jamaah, karena orang yang terus-menerus bermaksiat, dia akan kecanduan dengan maksiat tersebut dan dia akan sulit meninggalkannya. Dan pada akhirnya dia akan tutup hidupnya dengan kemaksiatan tersebut. Meninggal dalam keadaan apa? Sul khatimah. Ngeri para jemaah, ngeri ya. Kalau kita cerita, kita bahas tentang sul khatimah, ini ngeri. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini dalam bukunya Ad-Da' wad Dawa, penyakit dan obatnya, beliau membawakan kisah orang-orang yang meninggalnya nggak bagus. Misalnya ada orang ketika hendak meninggal dunia, ada yang mentalkin dia. Jadi kalau ada yang meninggal, kita disunahkan untuk mentalkinnya. Lakinu mautakum billah ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talkinlah ya, bimbinglah orang-orang yang hendak mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Karena barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, ketika ada orang yang hendak meninggal dunia, kemudian ada yang berusaha untuk mentalkinya, ya fulan qul la ilaha illallah, wahai fulan ucapkanlah la ilaha illallah. Apa yang dia ucapkan? Yang dia ucapkan skakmat, terus dia mati. Ucapan terakhir dia skakmat, skakmati, terus mati dia. Ada juga orang yang meninggal ditalkin, dia malah apa? Gol, udah mati dia. Kalimat terakhirnya gol. Kemudian juga kata Imam Ibnul Qayyim, ada orang yang ketika ditalkin ya fulan qul la ilaha illallah, dia malah mengatakan barang ini murah, barang ini bisa ditawar, terus dia mati.
Jadi kita akan akhiri hidup kita dengan sesuatu yang sering kita lakukan. Tadi anak ngobrol sama Mas Randy, yang antara anak ada orang yang sehari-hari dia kerja, tiap hari hidupnya kerja, dia mati pas kerja. Mati di mana? Di kantornya. Dikirain dia lagi duduk, padahal dia sudah mati. Orang yang lakukan kebaikan, ya, rajin baca Al-Quran, dia akhiri hidupnya dengan baca Al-Quran. Gak sedikit kita lihat orang meninggal pas apa? Baca Al-Quran. Orang meninggal pas sujud. Ya, yang pernah Anda lihat, ada ustadz meninggal pas ceramah. Pas ceramah meninggal. Ustadz yang Anda kenal, yang tadinya kita baru main bola, ya, dia habis makan bareng sama kita. Sore-sore dia ceramah, tiba-tiba dia jatuh, dan kalimat terakhir yang diucapkan la ilaha illallah. Pas ceramah la ilaha illallah, udah jatuh, dia meninggal. Dia akhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, karena semasa hidupnya ini yang dia perhatikan. Ya, dia hidup dan mati untuk la ilaha illallah. Jadi tinggalkan maksiat, jangan terus-terusan bermaksiat kepada Allah dengan alasan ndak ketahuan. Ya, nggak ada yang tahu, aman-aman saja. Itu istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba maftunin bisana innas alaihi, dan betapa banyak orang yang terfitnah dengan pujian manusia atasnya, wa huwa la ya'lam, sementara dia tidak tahu itu adalah istidraj. Disanjung-sanjung, dipuji-puji, padahal dia tidak seperti yang dikatakan orang. Dibilang orang soleh, orang baik, padahal ketika dia sendiri dia suka bermaksiat. Tapi dia dipuji, wah ini ustadz bagus dan seterusnya, padahal dia suka bermaksiat. Ini juga istidraj. Istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita hati-hati dengan yang namanya istidraj, ya, kenikmatan yang menipu. Kalau misalnya kita sudah lama nggak ke kajian, kemudian juga sudah lama nggak ke masjid, terus usaha lancar-lancar saja, kita sehat-sehat saja, hati-hati. Ya, jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita itu kalau dengan kenikmatan itu kita gampang lalai. Beda kalau kita susah. Kalau kita susah, kita selalu ingat dengan Allah. Ya, dulu ada orang, dia punya motor yang kalau dinyalain susah banget. Jadi setiap kalinya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, pas nyala, alhamdulillah, ingat sama Allah. Itu pas jalan, ya Allah, jangan sampai mati, ya Allah, jangan sampai mati di tengah jalan motornya. Itu pas dikasih motor bagus. Pas punya motor jelek, pas punya motor bagus sudah nggak pernah bismillah lagi, langsung jalan, nggak pernah ingat sama Allah. Jadi kita itu gampang terlena kalau dikasih kenikmatan. Berbeda kalau kita diuji dengan kesusahan, kita masih ingat sama Allah. Tapi begitu dikasih kesenangan, banyak diantara kita yang terlena. Makanya antum pilih apa nih? Pilih diuji dengan kesusahan atau diuji dengan kesenangan? Kesenangan. Bisa bersyukur, Pak? Insya Allah. Pilih jadi orang kaya bersyukur atau orang miskin bersabar? Orang kaya bersyukur. Tapi kalau kaya bersyukur loh. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa Ana sampaikan. Sudah selesai ya materinya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, ada yang ingin bertanya? Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustaz, bagaimana membedakan antara tadi yang Ustaz sebutkan dengan tahadus bin nikmah itu dengan mungkin kesombongan gitu, karena yang saya lihat itu di masyarakat
fenomenanya itu seolah-olah dia tahadus bin nikmat padahal dia pamer gitu loh. Jadi apa setipis kulit gitu loh, setipis kulit. Jadi indikatornya apa? Ketika dia tahadus bin nikmah atau ketika dia sedang pamer gitu loh. Terima kasih. Iya, semuanya kembali kepada niat ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Ketika dia tahadus bin nikmah itu apa niatnya? Kalau niatnya dia laksanakan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, berarti dia memang ikhlas. Dia ingin mengamalkan ayat ini. Tapi kalau ada yang di hatinya dia ingin pamer, ya berarti bukan tahadus bin nikmah. Jadi ya kita nggak tahu. Ya, adapun sikap kita ketika orang ngabari dia mendapatkan nikmat, ya kita alhamdulillah ya. Antum baru beli mobil, alhamdulillah. Saya juga ikut senang. Ya, mudah-mudahan ya sebetulnya saya bisa nebeng ya naik mobil antum. Jadi kita senang, kita bahagia saudara kita mendapatkan nikmat. Perkara dia apakah dia pamer ataukah dia tahadus bin nikmah, yaitu kita kembalikan kepada niatnya. Adapun kita, ya kita ikut senang ketika saudara kita mendapatkan nikmat, kita ikut senang dan bahagia. Jadi semua kembali kepada niatnya. Dan niat kita nggak tahu ya, niat seseorang. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau contohnya itu ada tetangga itu menyumbang karpet masjid gitu, Ustaz. Ternyata usut punya usut, dia nyalek gitu loh. Itu bagian dari dia tahadus bin nikmah atau sebenarnya dia kampanye gitu, Ustaz? Iya, jadi kalau lagi nyalek ya jangan diterima. Nanti masuk apa namanya yang suap dan disuap ya. Jadi kalau lagi nyalek terus ngasih sesuatu, kalau bisa kita tolak. Kita tidak terima. Karena biasanya ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu, itu ada maunya. Bahkan ada yang pas dia nggak kepilih, dia ambil itu karpet masjid. Iya, terjadi. Oleh dia ngasih supaya jamaah nyoblos dia. Ternyata dia nggak menang. Akhirnya dia tarik balikin itu karpet. Ada yang sudah nyumbang AC minta balikin AC. Ya, jadi kalau dia lagi ini ya kita jangan terima untuk menjaga tadi. Khawatir kita masuk nanti orang yang disogok ya, yang menyogok dan disogok finar di neraka. Kita disogok untuk milih dia, maka kita tidak menerimanya. Ya, kita tidak menerimanya. Nanti kalau sudah selesai ya, baru kalau mau nyumbang silakan nyumbang. Tapi kalau dia caleg ya, maka untuk sementara kita tidak terima. Nanti kalau sudah selesai, kalau mau nyumbang silakan nyumbang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak. Itu kalau sogok menyogok itu ada nisabnya, Mas. Kan seperti kalau mencuri kan ada nisabnya. Apa tuh? Kalau masih kurang dari itu dia kalau nah kalau menyogok ini apakah ada nisabnya, Ustaz? Nggak ada. Antum dikasih baju pun kasih baju nih. Ya. Kalau itu tujuannya supaya antum misalnya milih dia ya, itu tetap masuk yang disogok. Tetap masuk yang disogok. Nggak ada nisabnya. Ya. Dikasih apapun kalau tujuannya untuk menyuap, untuk disuap, ini tidak boleh diterima. Apapun itu ya, tidak boleh diterima. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Mohon izin bertanya. Jika setiap kita mendapat nikmat, itu apa cukup bersyukur atau ada amalan lain biar enggak tergiring ke istidrot? Ada apa Pak? Amalan lain selain bersyukur supaya enggak tergiring ke istidrot. Terima kasih. Itu tadi sudah Anda sampaikan cara bersyukur dengan apa? Al-i'tiraf, yang mengakui, meyakini bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah. Alhamdulillah ya, Anda dapat pisang goreng. Ini dari Allah ini. Ya, ini dari Allah. Anda punya HP, ini dari Allah. Ya, kita yakini ini dari Allah. Semua yang kita dapatkan, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya dari Allah. Manusia itu hanya perantara saja. Ya, ini harus kita yakini. Yang kedua, tadi kita tahadus ya. Tahadus ya diantaranya alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, atau kita ceritakan kepada orang lain.
Alhamdulillah saya dapat ini, mudah-mudahan saya bisa pakai untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga tadi, nikmat Allah kita gunakan untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat ketika Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Beliau berdiri lama ya, sampai kakinya bengkak-bengkak. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan demikian? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah?" Apa jawab Nabi? "Bukankah lebih baik aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Jadi rasa syukur Nabi itu Nabi ungkapkan dengan apa? Dengan sholat malam. Dengan sholat malam. Dia bersyukur itu dengan lisan, dengan hati, dan juga dengan amalan. Dengan amalan. Semakin rajin ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Kelas? Udah enggak ada? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.